MasterChef Season 7, kontestan ibu dan anak Bang Hamzah dan Umi Yuli. Kepiawaian Bang Hamzah dalam memasak membuat dia sering mendapatkan pujian dari para juri, berhasil menjadi top 8 di MasterChef Season 7. Salah satu makanan yang mendapat pujian adalah mie Sichuannya, rasa otentik namun tetap halal. Wah, penasaran banget, tapi jangan sedih, karena kalian bisa mencoba makanan ini di restorannya Bang Hamzah, namanya Sansan Dim Sum. Nah, selain ngomongin makanan, langsung aja kita ngobrol sama ahlinya ya, Bang Hamzah. Yuk kita belajar dari dia kali ini. Sweet talk and have a sweet life. Hai guys, welcome back to Sweet Talk. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol manis sama Bang Hamzah, MasterChef Season 7. Obrolan manis ya, ini brownies nih, brownies. Loh, ini sweet talk kayaknya. Sweet talk, ya. Omongan manis nih. Oke. Kenapa? Karena kita mau dengan ada podcast ini mau menginspirasi orang lain dari orang yang aku tanya. Wow. Katanya orang lain udah sukses loh. Enggak lah. Bukan lagi. Tapi thank you loh udah main ke Sansan. Ya, udah nyoba. Tadi udah nyobain. Enak banget Pak. Katanya Bang Hamzah yang bikin menunya ya? Yes, semuanya aku yang kurasi menunya, resepnya semuanya. Parah sih, kayak biasa orang makan mie-nya doang yang berasa. Ini sampai daging-dagingnya tuh semua kerasa. Jadi kalian harus nyoba sih, aku nggak pengen ya. Karena kalau dia buka cabang aja mungkin aku juga, soalnya dimsumnya juga enak. Jangan manis gitu dong. Thank you. Oke. Jadi kalau para juri bilang itu bakmi Sichuannya enak, emang beneran enak. So guys, datang supaya ketemu aku sama aku di sini. Langsung nih sama Bang Hamzah nih hari ini. Bukan lagi. Oke. Bang Hamzah, gimana ceritanya nih? Pengen tahu sebelumnya. Tadinya kan dari tour guide. Kenapa bisa masak? Masak ya? Iya. Jadi gimana ya? Kayak tour guide itu sebenarnya. Jadi kan aku kuliah itu di luar negeri ya, di Amerika. Nah, kuliah di sana itu kuliahnya beasiswa karena dapat beasiswa, tapi ternyata kan hidup di Amerika tuh nggak semudah itu ya, terus mahal banget, terus senengnya main. Jadi itu tuh kayaknya gue mesti punya ini deh, punya uang tambahan. Oke. Jadi gue suka nyari job gitu ke KJRI atau ke KBRI. Kalau ada tamu-tamu dari Indonesia yang mereka baru pertama kali ke Amerika, gue jadi tour guide-nya. Sebenarnya tour guide-nya dari situ. Itu loh. Bisa masaknya, kenapa bisa masak? Kok Nah. Ya, ini ceritanya bittersweet sih. Kan. Jadi ini ceritanya tuh sedih-sedih tapi senang gitu ya. Nah, aku tuh dulu kan anak pertama ya. Biasa kalau anak pertama kan burdennya tuh berat gitu. Jadi kita harus jadi contoh gitu. Contoh apa nih? Contoh baik, contoh buruk kayak itulah pokoknya lah. Nah, baik dong. Nah, terus somehow tuh dari kecil gue tuh tahu gue tuh nggak pinter di sekolah gitu. Gue nggak hafal kali-kalian, mostly tentang yang hitung-hitungan lah gitu. Tapi I know kayak kalau di bidang-bidang yang lain tuh nilai gue bagus. Nah, karena gue nggak hafal kali-kalian dan gue ngerasa kayaknya gue nih nggak bisa nih sukses di akademis gitu. Nah, pada saat itu sebagai anak kecil gue lumayan kayak mulai nakal, depresi gitu lah. Nah, Umi tuh nangkap gitu, nih anak nih ada sesuatu sama nih anak. Akhirnya gue ngomong dong sama Umi, Mi, aku tuh sebenarnya kecewa gitu. Kenapa aku nggak bisa hafal kali-kalian sampai saat ini? Nggak ngerti kenapa gitu. Why gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba ada satu saat aku ditaruh di kolam berenang, bisa berenang. Kayak jadi tuh anak-anak kecil tuh berenangnya di kolam kecil gitu kan. Ini aku ditaruh di kolam gede, langsung berenang aja gitu. Udah diajarin. Oh my god, berarti feelingnya bagus ya. Nah, itu. Saya mula ya lanjut. Nah, setelah itu ya udah akhirnya ternyata dari situ tuh Umi nangkep, ya udah berarti kamu tuh pengen berenang, mau jadi renang. Ya dari situ akhirnya bisa jadi timnas, akhirnya bisa dapat beasiswa.
Itu. Nah, Dulunya atlet ya? dulunya atlet. Nah, terus karena aku atlet, makanan aku tuh dari umur 5 tahun sampai 18 tahun itu makanannya cuma spaghetti rebus sama ayam rebus. Karena aku harus cari karbo sebanyak-banyaknya. Jadi kan aku tuh kalau latihan tuh sekitar 10 kilo per hari ya berenang ya. Which is kalori aku terbuang banyak. So, aku butuh kalori sekitar 4.000 sampai 5.000 kalori masuk. Tapi nggak boleh fat. Akhirnya aku sama Umi ya udah kamu makan spaghetti aja karena kan ya aku anak kecil juga kan susah makan nasi. Spaghetti sama ayam rebus. Nah, itu selama 18 tahun, selama 10 tahun. Tapi emang niat berarti jadi atlet emang Iya. cita-cita ya akhirnya? Bukan cita-cita, jadi lebih ke goal. Aku pengen orang tua aku bangga karena aku nggak bisa sekolah kan. Sekolah aku tuh bodoh gitu, nggak pinter-pinter amat. Jadi aku cari cara lain. Nah, jadi aku paksain dari kecil makanya itu aja. Nah, ternyata karena lidah aku nih ibaratnya virgin ya, Iya. virgin banget nih. Pas aku 18 tahun udah jadi juara PON, udah ikut pelatnas semua, aku bilang oke deh, ini move on to another level gitu. Harus mikirin ke depannya gimana. Di situ aku nyobain yang namanya nasi padang. Oke, ya. Bayangin ya, aku yang nggak pernah makan nasi padang gitu kan. Makan nasi padang guys, gila itu tuh kayak Oh my god, ada rasa seperti ini? iya. So itu kayak ini, kayak apa namanya, kayak petasan di lidah aku tuh kayak petasan. Gila, ini ada rasa apa nih, gitu kan. Kebablasan, jadi gini nih. Gitu ceritanya, kirain dari situ aku menemukan sesuatu. Ya dari situ akhirnya begini kan. Nah, dari kepengen tahuan itu di Amerika aku mulai masak. Pertama kali masak itu waktu ada acara konsulat, aku suruh masak seafood saus padang. Aku nanya sama Umi. Di Amerika kan tapi jadi atlet kan? Enggak, itu udah kuliah aja. Jadi, nah beasiswa itu gini, kalau kamu jadi atlet nasional, kamu bisa minta beasiswa sama Kemenpora. Nah, aku minta beasiswa ke Amerika. Dan aku emang punya uang, dari menang PON waktu itu punya uang, digabungin, nah kuliah di Amerika. Gitu. Nah, disitulah udah mulai baru, wah ternyata makan tuh enak ya. Wah, ketemu Popeyes guys, Popeyes, bayangin. McD, KFC itu di Amerika semua ya, Pizza Hut, Subway, anything, atau anything kayak bablasan. Dan jadinya kayak ya gini lah. Tapi berarti pas ke Amerika udah nggak berpikir untuk atlet lagi? Udah nggak, aku udah mulai mikirin karir yang lain. Nah, di Amerika aku tuh sempat sekolah pilot. Beasiswanya aku ambil ke sekolah pilot. Udah sih Anda ya. Nah, tapi ini nggak ngikutin Juna ya, nggak, ini bener serius. Kalau kalian kepoin Instagram gue nanti, gue posting gue yang lagi jadi student pilot. Nah, itu ditipu. Jadi memang ternyata banyak penipuan dari sini. Sekolah ke sana aku udah habis sekitar 600-800 juta ditipu. Jadi tiba-tiba sekolahnya tuh nggak punya duit. Ini menegaskan cerita si Juna berarti ya? Iya. Bener-bener banyak banget orang ketipu ya, bahaya banget ya. Temen gue juga ada namanya siapa tuh Rian, anak polisi mana gitu, dia juga sama ke Amerika ditipu juga. Jadi guys, buat kalian yang mau sekolah ke Amerika, mending tanya sama yang udah pernah kesana caranya gimana, jangan bawa agency deh, itu semuanya agak-agak shady lah. Lalu bagaimana itu kehidupan di sana setelah nggak ada beasiswa, jadi gimana itu, susah loh, berat loh. Nah itulah makanya aku jadi tour guide. Nah terus dari situ juga akhirnya ambil apa gitu. Nah ini dia. Ya pokoknya pada intinya aku satu sekolah yang memang bisnis yang berhubungan sama bisnis. Jadi ya udah dari situ aku belajar bisnis sambil, karena nggak mampu jajan di luar, aku harus masakan. Nah karena aku di Amerika tuh kebetulan temennya banyak, dari Tanzania ada, dari Portugal ada, dari Meksiko ada, dari Perancis ada. Mereka punya makanan masing-masing kan. Aku belajar di YouTube
pokoknya gimana cara misalkan bikin makanan jerk chicken yang punya Afrika, aku bikin kasih ke teman. Wah, kata mereka ini enak banget gitu kan. Jadi ya disitulah mulai seneng ngemasak. Gitu. Tidak yang virgin itu nemu masakan Padang, akhirnya sekarang jatuh cinta sama makanan. Tapi masak itu feeling ya berarti ya Bang ya? Enggak sih, aku ngelihatnya kalau bisnis makanan ya, yang kita jual itu bukan enaknya makanan, tapi konsistensinya kita yang kita jual. Contoh gini, hari ini si A datang ke restoran kita, makanannya enak. Besoknya si A datang lagi, makanan kita lebih enak, ya kan? Hari ketiga dia datang, makanan kita balik ke hari pertama. Pasti dibilang sama dia nggak enak dong, karena ada penurunan. Yang paling mahal itu konsistensi. Nah, yang aku belajar dari Umi adalah kalau amateur cook kayak Umi yang memang dia tidak ada basic untuk belajar memasak yang sesuai, itu mereka pakai feeling. Oke, feeling sometimes is good, sometimes is not. Tapi kalau untuk sebuah bisnis itu nggak ada yang namanya feeling. Either you do it right or you don't do it at all. Gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa pakai feeling. Memang pakai hati, oke, pakai hati. Cuman tetap yang Juna bilang presisi itu penting. Oke, beda ya, cek setuju, ya. Setuju banget itu. Halo, Sep. Terus mau nanya nih, sempat dengar pas lagi wawancara pertama kali nampilin makanan ke juri, katanya ada masalah keluarga. Gimana? Itu kan ada luka berarti ya di hati ya? Ada. Entah boleh dibahas atau enggak? Boleh. Atau nyelesain ini? Boleh. Oke. Itu kalau boleh tahu lukanya kenapa sih sampai mendalam begitu gitu? Ya ini bagus ya kita omongin karena gini loh guys, kesehatan mental itu penting, sangat penting. Itu akan determine kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang pendendam atau orang yang selalu down. Sebenarnya sih masalahnya nggak besar, cuman karena selalu dipendam sama gue, jadinya jadi membuat gue tuh seseorang yang selalu angry. Nah ini yang nggak banyak orang tahu. Hamzah yang dulu tuh Hamzah yang suka berantem. Hamzah yang dulu tuh Hamzah yang suka marah-marah. Ada orang di jalan motong jalan gue bisa keluar, gue pukulin tuh orang itu. Itulah Hamzah yang dulu. But tapi ternyata pas aku ke psikolog, aku udah pernah ke psikolog juga. Aku punya daddy issue. Oh ya. I mean, gue nggak peduli orang-orang mau ngomong, lu manja, lu ini, I don't care. This is my problem. And kalau kalian punya problem itu, kalian harus ke psikolog. Karena jangan sampai itu merugikan orang lain. Gitu. Aku mungkin bisa ngontrol gitu, tapi kan banyak kita dengar cerita cowok suka mukulin cewek atau suaminya suka mukulin istrinya, ya kan? Itu mungkin karena itu. Gue never know. Kalau kita nggak cerita, kita nggak tahu. Problem aku adalah satu, akunya juga memang tidak bisa membahagiakan bokap, ya kan? Jadi bokap tuh bokap sampai saat ini, sampai detik ini ya, itu belum pernah ngomong, aku bangga sama kamu nak. Tapi itu kan bukan problem, emang ada orang tua tertentu yang nggak bisa mengatakan itu. And for me that's a problem. Harusnya aku ngomong ke papaku kan, nanya gitu, tapi aku lebih baik diam karena aku juga laki-laki. Nah, itu yang akhirnya sampai sekarang sampai waktu itu menjadi masalah besar gitu. Nah itu nggak boleh guys, itu nggak boleh. Jadi sekarang kan kayaknya udah menyelesaikan, sekarang jadi Hamzah yang mature. Kita lihat ini mature banget gitu. Amin. Gimana cara menyelesaikan masalah luka batin itu? You have to talk to the guy atau sama orangnya gitu ya. Jangan biasain kalau punya masalah kalian pendam, itu nggak boleh. Karena aku udah tahu itu nggak boleh dipendam. Jadi aku akhirnya ngomong sama bokap, come clean, gitu. Jadi aku ngomong, aku terus terang sama dia juga ngomong ya emang papi nggak gitu orangnya gitu. Terus ya udah aku coba jadi the better man aja gitu. Aku coba jadi lautannya. Dan memang iya karena bokap tentara juga ya, jadinya dia keras banget guys. Keras banget. Ya udah. Habis itu ya ternyata pas aku ikut MasterChef
Di situ aku baru tahu kayak oh ini orang peduli banget gitu. Siapa nih orang? Bokap peduli banget ya. Peduli banget. Oh, berarti sekarang hubungannya udah baik ya? Iya baik, cuma kita tetap nggak ngobrol. Tapi pokoknya udah masalah-masalah di hati. Ya udahlah, udah selesai gitu. Bang Hamzah kan, kamu ngeliat kayak yang dipegang dijalani dengan tekun, sungguh-sungguh. Ada nggak sih tips-tips buat anak muda zaman sekarang moto suksesnya deh apa gitu? Apa yang pengen disampaikan ada nggak? Mungkin kalau untuk tips sukses ini ya, sukses itu depend. Maksudnya gini loh, jangan jadiin sukses itu mimpi kamu, salah. Itu sukses itu bukan mimpi gitu. Sukses itu bukan saat lo punya Ferrari atau Lamborghini, no, itu bukan sukses. Sukses itu winning, itu sukses. Contohnya, kamu lulus SD, Ya. itu sukses. Kalau nggak sukses, kamu nggak lulus SD, bener dong? Pencapaian akan diri kita sendiri. Iya. Kamu lulus SMP, sukses. Kamu lulus SMA, sukses. Oke. Remember those feelings. Remember struggle-nya kamu di SD, SMP, SMA. Nggak semua orang bisa lulus. Iya. Apalagi yang kuliah, oke? Jadi di sana, di sini nih kalian nih yang udah kuliah terus kalian lulus kuliah, aku angkat topi, kalian keren. Karena itu adalah sukses. Nah, kalau Ferrari, Lamborghini, rumah mewah, itu bonus. Kamu nggak bisa nilai fokus dari situ. Fokus lagi, sukses dari situ. Itu bullshit kalau menurut aku. Nah, kalau kamu tahu rasanya menjadi orang sukses, itulah yang kamu kerjakan. Gimana caranya kamu lulus SMA? Ya kamu kerjain PR-nya. Ya kamu masuk terus, nggak pernah bolos. Sama di bisnis pun seperti itu. Berarti ada target ya. Pokoknya supaya mencapai kita yang lebih baik, berarti harus ada target dulu gitu. Ada target dan kerjain. Jangan males gitu. Jangan males. Ya, banyak orang yang kayak kalau kita kan di F&B gitu ya. Iya. F&B tuh enak kok, gampang. Lu cuma duduk manis gitu, ntar semua karyawan yang kerjain. Hey, no. No. Kalian nggak tahu kan, ada preparannya. Bangun malam-malam, ya kan? Baru kerjain pagi-pagi karena customer mintanya fresh. Ya. Sama yang paling penting, quality control. HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Itu yang pegang siapa? Ownernya. Nggak bisa karyawan. Karyawan nggak tahu apa yang kita mau, kita yang cobain. Every day. Kamu boleh tanya sama semua restoran Padang, sederhana, pagi sore. Mereka punya orang quality control yang tiap hari cuma makan santan. Oh iya? Every day. Wow. So ini bukan main-main. This is not kidding. This is serious dan kalian juga harus menjalannya serius. Tapi satu hal yang aku kasih tahu, ex nihilo nihil fit. Artinya? Nothings come out of nothings. Jadi kalau kamu ngapa-ngapain, you're nobody. Sesimpel itu. If you do something, you become something. Sesimpel itu. Keren. Makanya bisa pencapaian sampai segini. Nah, enggak. Luar biasa. Oke deh. Bincang-bincang manisnya kita tutup sampai sini. Oh, belum. Oh, belum. It's my turn. Oh, okay. Nanti di podcast. Seriously, I want to ask you something. Oh ya, what? Jadi, sejak kapan kamu menyukai pastry? Di bidang pastry sebenarnya nggak sengaja. Oke. Aku juga basicnya itu fashion business. Nah, see guys. Nah. Basic aku fashion business, terus apa yang di depan mata ternyata aku punya kesempatan di bidang makanan. Tadinya buka soto Betawi, makanan Indonesia. Soto Betawi. Soto ayam, nasi goreng, gitu makanan Indonesia. Wah. Iya. Gak nyangka loh. Nggak nyangka. Terus ternyata lokasi kurang bagus waktu itu. Terus kurang jalan, akhirnya majang-majang kue. Lah kok makanan manisnya kayak kue-kuenya lebih laku sampai take away pulang gitu kan. Masukin ke online. Des laku. Makin laku lagi. Akhirnya ya udah diseriusin sampai sekarang. Jadi intinya serius sih sama yang kita kerjain saat itu juga gitu. Benar banget. Well, guys, kalian harus cobain ya. Kalian harus cobain dan kalian harus lihat
Can we show the cake? Dia bikinin aku kue untuk Sansan. Look guys. Dari 30 orang yang aku kirim undangan, yang aku suruh datang ke sini, cuma 1 orang yang ngasih gua kue. Wow. I respect that. Remember, I respect that. Makasih, See? Look at this. See? Nah. Loh, lihat tuh. Semoga berkah itu. Tuh. Gila, men. Ini tuh luar biasa banget. Tahu nggak? Ini membawa doa. Jadi ini kan sesuai sama logonya, Sansan merah putih, semangat. Dan ya. Serius, aku terharu banget. I don't know what to say. Kayak harusnya sih, ya inilah. Maksudnya, kalaupun jujur aku di MasterChef nggak belajar apa-apa. Oh ya? Nothing. But I found so many awesome people, Wow. kind people. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Karena di MasterChef kita nggak belajar masak, kita mengasah. Oh ya udah nih, masakan gue ternyata enak gitu. Manajemen waktu nggak? Manajemen waktu, manajemen hati ya. Dari yang bisa masak jadi dodol. Nah itu. Tapi sebenarnya kan apa yang sudah kita lakukan di galeri gitu ya, itu sebenarnya kalau emang kamu biasa masak kayak aku nih, kalau masak aku emang nggak suka berantakan. Kayak kamu kalau masak berantakan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu loh. Tapi ya ini aku kasih tahu ya, buat siapapun yang ada di luar sana, mau jadi juara MasterChef gampang. Ini triknya. Iya. Dan setahu aku cuma 2 orang yang pakai trik ini di galeri. Aku sama Nindi. Karena untuk melihat jam ke atas itu susah. Kamu nggak tahu nih berapa menit kamu boleh masak kan? Kamu tahu aku lakukan? Aku puter ke oven jamnya. Puter ke 50 menit. Kalau masak 30 menit, nanti puter 20 menit. Jadi aku selalu punya space 10 menit buat plating, buat yang apa-apa gitu-gitu deh. Makanya aku nggak pernah 1 kali doang waktu gorengan. nggak bisa jadi ya, nggak tahu juga, tiba-tiba kompornya mati. Tapi ya itu logika. Juga harus be smart here. Aduh, jadi ngefans kok pinter ya dia. Nggak. Ini lebih keren lagi guys. Oke, ini karena ini tuh keren banget. Look, aku juga suka pastry. Cuman emang nggak se-passion itu. Tapi ya, boleh lah kita bikin konten bareng ya. Pastry. Boleh. Pastry. Tungguin. Ya. Oke. Kita tutup ya kali ini. Siap. Oke, terima kasih nih sharing-sharingnya luar biasa, sangat menginspirasi. Thank you banget aku. Thank you banget. Sharing, semoga ini bisa berguna. Siap. Guys, selalu nonton sama aku ya, dia orang yang baik banget. Keren. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian suka dan merasa ini bermanfaat. Sharing ya. Sharing guys. Sharing. Bye-bye.